Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, silahkan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik, ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Bu, sebelumnya Ibu absen dulu. Hadir, Bu. Goni, Hadir, Bu. Sahid, yang terakhir Azila. Hadir. Oke. Malam tadi ada yang sudah belajar? Saya sudah, Bu. Oh, ya. Belajar tentang apa, Imai? Saya belajar mengenai ayat-ayat Al-Quran yang melarang akan pergaulan bebas dan zina. Oh iya, bagus sekali. Yang lain? Jadi hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina menurut Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mintakan untuk seksi keagamaan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih Ananda Najib untuk membacakan doa tadi. Sebelum kita memasuki pelajaran, masih ingat nggak materi yang minggu lalu? Saya, Bu, Ya. masih ingat. Apa ya? Minggu kemarin mempelajari tentang bahayanya pergaulan bebas dan zina. Ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ayas bahwasanya pembelajaran minggu lalu itu membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Hari ini kita juga akan melanjutkan, tapi sebelumnya Ibu pengen tanya, ada yang tahu nggak mengapa orang bisa melakukan perbuatan zina? Saya, Bu. Ya, silakan Maulida. Ada beberapa penyebab bisa terjadi karena rendahnya kontrol diri, nilai-nilai keagamaan yang kurang, gaya hidup yang kurang baik, dan bisa terjadi karena lingkungan keluarga. Ya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, ada yang tahu nggak bagaimana menurut kalian cara untuk mencegah pergaulan bebas dan zina? Ya, silakan Dayat. Yang pertama, kita harus selektif dalam memilih pertemanan karena lingkungan pertemanan cukup berpengaruh kepada pembentukan karakter seseorang. Ya, oke. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah siswa mampu menggabungkan ayat-ayat Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Setelah itu mampu mendeteksi hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surah Al-Isra tersebut dan Surah An-Nur. Oke, Ibu, ada satu video tentang pergaulan bebas dan zina. Tolong kalian amati. Mendapatkan kasih sayang dan juga merasa dikucilkan. Dari video tadi, jadi ada pertanyaan nggak? Saya, Bu, Ya. silakan. bagaimana dampak negatif apabila melakukan pergaulan bebas tersebut? Ya. Pertanyaan jadi bagus sekali. Dari kalian, apa ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Zahro. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi perilaku remaja. Beberapa faktor keluarga yang dapat menyebabkan pergaulan bebas yaitu rendahnya tingkat pendidikan keluarga, kedua, keluarga broken home, dan ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan. Oke, bagus sekali Zahro. Terima kasih, good job. Kita berikan tepuk tangan. Sebelum kita pembagian kelompok, di sini Ibu ada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kita akan membahas tentang atau mengulik tentang
arti tersebut nanti akan disimpulkan melalui presentasi kalian. Tapi sebelumnya kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Silakan Mutiara bacakan artinya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ya. Ada yang bisa menjelaskan dari ayat tersebut? Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan mendatangkan penyakit. Ayat ini juga mengingatkan bahwa untuk para muslim untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, Ibu akan bagi kelompok menurut gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang visual, auditori, sama kinestetik. Nah, jadi kelompok di sini itu ada visual, auditori, sama kinestetik. Ibu bagikan dulu. Nanti di sini dia mempresentasikannya dengan infografis atau peta konsep. Nah, kalau di sini dia mempresentasikannya dengan pemahaman dia, dan terus itu ditulis di LKPD, dan di sini dia presentasikannya melewati puzzle. Ibu akan membagikan sesuai gaya belajar kalian masing-masing di sini dengan melakukan infografis, dan di sini dia akan menyimpulkan lewat tulisan. Di sini simpulkan apa yang kalian dapatkan dari Quran Surah Al-Isra tersebut tadi. Mereka akan menyusun berupa puzzle tentang ayat Al-Quran. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kalian bereskan apa yang ada di atas meja kalian masing-masing. Setelah itu kita mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok auditori silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan mengenai larangan mendekati zina dan segala perbuatan yang dapat menjerumuskan ke arah zina. Dan penjelasan dari kelompok kami tadi, apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Oke, silahkan Dayat. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok auditori, presentasinya sudah sangat bagus. Saya sedikit menambahkan dari hasil yang saya petik bahwa dalam surah Al-Isra ayat 32 juga terdapat dampak negatifnya. Oke, terima kasih. Dayat silahkan duduk. Ya, itu tambahan dari Dayat, artinya di situ dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 juga dapat dipetik bahwasanya di dalam kandungan itu membahas tentang negatif-negatifnya. Oke, silahkan ditutup. Kita berikan tepuk tangan. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan hasil kerja kami dengan menyusun puzzle dengan materi Quran Surah An-Nur ayat 2. Surah ini akan dibacakan oleh teman saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaniyatu wazzani fajlidu kulla wahid. Shadaqallahul azim. Itulah presentasi dari kami. Adakah kelompok yang ingin menanggapi? Saya ingin menambahkan kandungan dari surat An-Nur ayat 2, yaitu menjelaskan hukuman bagi perilaku zina.
baik laki-laki maupun perempuan. Melarang Terima kasih kepada kelompok yang sudah mau menanggapi hasil kinerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual izin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Yaitu yang satu ada gambar tawuran. Di situ Tentang seseorang yang melakukan pergaulan bebas yaitu minum-minuman. sampai di sini apakah ada yang ingin menambahkan untuk hasil kerja kami? Saya izin menambahkan untuk kelompok visual. Saya ingin menambahkan untuk bagian Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Good job. Sudah dari kerja kelompok, presentasi, dan semuanya saatnya kita melakukan ice breaking untuk meregangkan otot-otot yang ada di tangan kita, kaki. Pada pegel kan ya? Ya, oke. Kita mulai. Oh ya, habis ini kita sudah selesai pembelajarannya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Imai. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berbelas kasihan kepada para pelaku zina. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang kesimpulan hari ini? Oke, silakan Mutiara. Jadi ada Quran surah Al-Isra yang dijelaskan tadi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sana juga zina dijelaskan bahwa larangan melakukan zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan yang akan mendatangkan malapetaka bagi pelakunya. Bagus sekali kesimpulan hari ini dari anak-anak ibu. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkannya apa dulu nih? Ice breakingnya Ice breakingnya seru. Oh, menyusun puzzle asik. Dari sini? Yang asiknya apa? Oh, menempel. Iya. Baiklah, kita minggu depan akan membahas tentang peradaban Islam yang ada di Kalimantan maupun di luar Pulau Jawa. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu mintakan untuk seksi keagamaan memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih kepada seksi keagamaan untuk menutup pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Motivasi dari Ibu adalah di dalam Quran surah An-Nur dan surah Al-Isra tadi, janganlah sampai kalian namanya mendekati ataupun bergaul dengan orang yang salah. Nah, artinya di sini kita harus menjaga yang namanya pergaulan bebas dan zina tersebut supaya kalian jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam tersebut. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.